gitu ya. Kemudian ada hal-hal yang sangat positif yang kita gali atau yang bisa kita dapatkan ketika kita ibadah, dan hari ini kita ingin mengulangi atau ingin meningkatkan ketakwaan kita. Baik Ustaz, tafadhol, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah, sesungguhnya puji-pujian hanyalah mutlak milik Allah. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya dalam setiap urusan kita. Wa nastaghfiruh, dan juga senantiasa memohon ampun kepadanya dari kesalahan yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan dengan pemberian paling berharga dalam kehidupan, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada dalam kerugian terbesar dalam kehidupan, yaitu dibiarkan dalam kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah atau sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Wa ba'd, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati, alhamdulillah kita sekarang memang tentunya berada di bulan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Allah berfirman, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang telah diketahui. Dan kata para ahli tafsir, terutama dari para sahabat, maksudnya adalah Syawal, Dzulqa'dah, wa ashru min Dzulhijjah, yaitu 3 bulan, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Maka bagi mereka, kata para ahli tafsir, yang mereka berniat untuk haji, maka mereka bisa memulai manasiknya atau rangkaian ibadahnya tentunya pada bulan Syawal ini atau bulan Syawal kemarin, ya. Dan alhamdulillah para ulama ketika mereka mendapatkan kabar ada kerabat, keluarga atau teman mereka yang ada kesempatan untuk haji dan umroh, maka mereka biasanya mengatakan hani'an lakum. Hani'an lakum. Apa maknanya? Selamat bagi kalian. Selamat bagi kalian. Kenapa? Karena haji dan umroh tentunya memiliki keutamaan yang begitu agung, begitu besar. Antara lain dimulai dari apa? Dimulai dari ketika seseorang menginfakkan hartanya. Menginfakkan hartanya ketika dia mendaftar untuk haji. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Sesungguhnya seseorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Menginfakkan hartanya di jalan Allah kamathali habbah, seperti seseorang menanam benih, ambatat sab'a sanabil, yang kemudian satu benih ini menumbuhkan 7 tangkai. Menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan dari satu tangkai kemudian menghasilkan lagi 100 benih. Wallahu wasi'un wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Maha luas, Allah Maha mampu untuk melipat gandakan apa yang telah dikorbankan oleh hambanya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas atas dan Maha mengetahui atas niat hamba-hambanya. Jadi dari sini kita lihat, bahkan ketika seseorang menginfakkan hartanya, ketika mendaftarkan haji, umroh, mendaftarkan, maka ketika dia mendaftarkan, memberikan uangnya dengan niat yang benar, maka itu sudah Allah janjikan sebagai infak di jalan Allah yang Allah akan lipat gandakan. Dan tentunya melipat gandakan ini rezeki bukan ceritanya melipat gandakan jumlah uang kita saja, karena rezeki itu belum tentu
Bukan saja uang, tapi bisa jadi kesehatan, keluarga yang harmonis, anak-anak yang soleh dan solihah. Itu diantara makna rezeki yang Allah lipat gandakan. Dan juga kita ketahui bahwasanya haji ini merupakan min afdolil a'mal, kata para ulama, di antara amalan yang paling afdol. Ya, Nabi SAW ditanya, ai a'mal afdal ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal wahai Rasulullah? Beliau mengatakan al-imanu billah, engkau beriman kepada Allah wa rasulih, dan kepada rasulnya. Thumma madza, lalu kemudian apa? Jihad fisabilillah. Thumma madza, lalu kemudian apa? Hajjun mabrur, haji yang mabrur, kata beliau dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian juga, ya, seseorang yang berhaji dan umrah, ya, tadi disebutkan bahwa akan Allah lipat gandakan infak yang dia berikan, karena yang hakikatnya uang yang diberikan itu merupakan sebuah infak. Dan juga jangan sampai seseorang merasa kalau saya haji dan umrah, uang saya berarti hilang sekian juta. Ya. Nah, ini yang terkadang orang ragu-ragu untuk haji dan umrah. Lebih baik buat usaha dulu, lebih baik buat beli ini dulu, beli itu dulu. Jangan Pak, segerakan. Insya Allah tidak akan berkurang, bahkan akan bertambah. Nabi SAW katakan, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutilah atau berkesinambunganlah kalian dalam melakukan haji dan umrah. Berkesinambunganlah dalam melakukan haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wa dzunub, karena keduanya itu menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Kama yanfil kir, sebagaimana kir ini semacam alat pemanas, ya, di tukang besi, di pandai besi, ya. Dia bisa menghilangkan al-khabath al-hadid fi wal fiddah wa dhahab wal fiddah. Dia bisa menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Jadi haji dan umrah, kata Nabi SAW, dengan seseorang melakukan haji dan umrah berkesinambungan. Kalau Allah berikan kemampuan setelah haji berumrah, lalu kemudian ada kesempatan lagi dia untuk melakukan hal yang sama, dia lakukan kembali, maka itu bisa menghapus, ya, dosa dan juga al-faqr, bisa menghilangkan kefakiran, Pak. Bukannya hilang uangnya, tapi justru menghilangkan kefakiran. Bisa jadi ada orang dia berpikir untuk saya pakai investasi dulu, belum tentu relatif kemudian bisa mendatangkan keuntungan. Tapi ini janjinya as-sadiqul masduq, janjinya orang yang paling jujur dan terpercaya. Nabi kita Muhammad SAW, beliau katakan bahwa ketika Anda menginfakkan hartanya dan lalu Anda melakukan berkesinambungan, itu justru bisa menghilangkan kefakiran. Sehingga kata para ulama juga, bagi mereka yang telah Allah karuniakan harta dan ingin hartanya barokah dan tetap bertahan atau bahkan bertambah, lakukanlah haji dan umrah. Lakukanlah haji dan umrah. Ya. Nah, ini sekaligus menepis anggapan masyarakat, oh umrah bolak-balik, oh haji bolak-balik. Ya, ini ada yang bilang apaan kayak gini, lebih baik untuk ini dan itu. Kalau haji dan umrah dengan niat yang benar, ini dan itu, infak ke saudara, infak ke tetangga, itu semua pasti udah lewat. Jadi nggak usah direcokin. Kalau seseorang memiliki kemampuan buat haji lagi tanpa memakan misalnya kuota orang lain, misalnya kayak haji furoda tidak memakan kuota orang lain, maka itu sah-sah saja. Bahkan itu merupakan sesuatu yang dianjurkan. Begitu pula dengan umrah. Karena tadi perkataan Nabi SAW, tabi'u, ikutilah setelah haji berumrah. Kata para ulama maksudnya berkesinambungan. Dan juga ketika seseorang yang haji dan umrah, ya, mereka berangkat ke sana, ini bukan sembarang tentunya perjalanan. Ini diantara sebaik-baiknya safar yang pernah Anda lakukan, ya, sepanjang hidup. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, la tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seseorang bersusah payah menempuh perjalanan, mempersiapkan bekal, ya, untuk dalam rangka ibadah, illa ila thalathati masajid, kecuali dengan tujuannya 3 masjid.
Ya. Beliau katakan Masjidil Hada, masjid ini maksudnya Masjid Nabawi. Wa Masjidil Ka'bah, yaitu masjidnya Ka'bah, Masjidil Haram. Wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. 3 tempat ini seseorang boleh susah payah mengumpulkan uang, mengumpulkan tenaga, mengorbankan ini dan itu. Ini adalah sebaik-baiknya safar, sebaik-baiknya perjalanan. Dan juga orang yang berhaji dan umroh, Nabi SAW katakan mereka adalah golongan yang istimewa. Al-Hajj Al-Ghazi fi sabilillah, Nabi SAW mengatakan orang yang berperang di jalan Allah. Al-Hajj, kemudian orang yang berhaji. Wal Mu'tamir, dan orang yang berumroh. Wafdullah, mereka adalah tamu Allah. Mereka adalah tamu Allah. Ya. Jadi yang istilah tamu Allah ini dari hadis Nabi SAW sendiri yang bilang mereka adalah tamu Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan da'ahum fa'ajibu, ya. Allah mengundang mereka, lalu mereka memenuhi undangannya. Memenuhi undangannya. Mungkin bertanya, kapan Allah mengundang? Allah mengundangnya melalui lisan nabinya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika beliau diperintahkan walillahi wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin min kulli fajjin amik, umumkanlah kepada manusia untuk mereka berhaji. Diceritakan bahwa Nabi Ibrahim ketika Allah memerintahkan umumkanlah kepada manusia untuk berhaji, Nabi SAW mengatakan, Nabi Ibrahim, ya Rabb, ya, bagaimana suaraku bisa sampai kepada manusia? Ya. Kemudian Allah berfirman, yang disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, adzin wa alaina al-balag, umumkan saja, nanti kami yang akan menyampaikan. Maka kemudian disebutkan Nabi Ibrahim, beliau naik ke, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan beliau naik ke Sofa, ada yang mengatakan beliau naik ke Marwah, ada yang mengatakan beliau naik ke gunung Abul Qubais, ya. Abul Qubais ini Bapak kalau lihat sekarang ke Masjidil Haram ada istana raja Qasrul Malik yang sebelah, kalau dari Abdul Aziz bin Abdul Aziz sebelah kanan. Nah, itu gunung Abul Qubais. Nah, sebagian ahli sejarah mengatakan disitulah dulu Nabi Ibrahim mengumandangkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ya. Innallaha amarakum bil hajj fahujju, atau kama qala, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk berhaji, maka berhajilah. Maka ucapan Nabi Ibrahim ini dengan izin Allah, Allah sampaikan kepada manusia dimanapun dia berada saat itu. Dan juga Allah berikan ilham tersebut bahkan kepada orang-orang yang masih berada di rahim orang tua mereka dan juga keturunan mereka, sebagaimana disebutkan para ahli tafsir. Dan mereka yang kelak akan ditakdirkan untuk pergi haji, maka merekalah yang menjawab panggilan tersebut. Maka subhanallah. Jadi ketika nanti Bapak Pak Syahrijal, kemudian Bu Heni dan juga Mas Bangkit ketika mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ini ungkapan zikir yang sangat agung. Labbaik artinya aku memenuhi panggilanmu. Allahumma, ya Allah. Labbaik, aku memenuhi panggilanmu. La syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, aku memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wa ni'mata, dan semua kenikmatan, termasuk kenikmatan apa? Kenikmatan Anda bisa pergi haji. Laka wal mulk, adalah milikmu, darimu, bukan karena kehebatan kita. Laka wal mulk, dan juga seluruh kerajaan yang ada di alam semesta ini adalah milikmu. La syarika lak, tiada sekutu bagimu. Itu kalau dibaca benar-benar dengan pengertian, saya jamin, ya, Pak Syahrijal dan Bu Linda, kemudian juga Mas Bangkit dan Bu ini pasti nangis. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baca dengan menghadirkan hati, Masya Allah. Artinya dalam sekali.
Kita datang ke sana memenuhi panggilan siapa? Ayah kita semua. Memenuhi panggilan ayahnya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang hidup kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi menurut para ahli sejarah. Ya. Allah katakan da'ahum, Allah mengundang mereka melalui panggilan Nabi Ibrahim tadi. Fa'ajabu, lalu kemudian mereka memenuhi panggilannya. Balasannya apa? Allah katakan sa'alu, maka mereka meminta kepada Allah. Ya, karena jemaah haji misalnya nanti di Arafah, dia bisa meminta. Di sana adalah waktu berdoa yang mustajab. Di antara waktu yang mustajab, doa semua diminta. Mereka meminta, lalu Nabi SAW katakan kemudian maka Allah akan memberi fa'atahum, maka Allah akan memberi doa-doa mereka. Artinya orang yang haji dan umrah ini memiliki kesempatan doa-doanya dikabulkan. Ini adalah fadilah yang besar. Juga Nabi SAW mengatakan di antara fadilah terbesar ketika seseorang berhaji dan umrah adalah kita tentunya memiliki kesempatan dihapuskan dosa-dosa kita. Dihapuskan dosa-dosa kita. Ya. Nabi SAW mengatakan, ya, man ata hadzal bait, barang siapa yang datang ke rumah ini, rumah Allah, wa lam yarfus wa lam yafsuq, dia tidak melakukan rafas. Rafas ini apa? Sesuatu yang mengarah kepada seksualitas, atau bahasa Sundanya jorang, ya, dari perkataan, perbuatan, ataupun hal-hal lain. Ya mohon maaf, misalnya sekarang kita ada gadget, ngirim-kirim gambar yang tidak senonoh, ya, itu termasuk perbuatan rafas. Juga dari ucapan, ya, ataupun misalnya dengan suami istri, ya, dia melakukan hubungan pada waktu yang dilarang, ya. Walam yafsuq, dan dia tidak melakukan kefasikan, tidak melakukan kemaksiatan, dosa-dosa, ya. Maka Nabi SAW mengatakan raja'at ka yaumin waladatuhu ummuh, maka dia akan kembali ke negerinya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar. Orang dilahirkan dari ibunya, Pak, bersih tentunya, polos, tidak ada dosa, ya. Kalau hajinya mabrur, berhasil, ya, maka dia akan kembali seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Mungkin pertanyaan kita, baik, kalau begitu saya dibersihkan seperti baru lahir, lalu kenapa? Apa keuntungannya? Keuntungannya antara lain tentunya justru pembersihan dosa ini harus menjadi target di antara target-target kehidupan kita, target penting. Karena dosa-dosa inilah penyebab kesialan kita, penyebab kesialan kita yang benar, ya. Kita buka surat Asy-Syura ayat 30, ya. Wa ma asabakum min musibah, dan tidaklah ada musibah yang menimpa kalian fa bima kasabat aydikum, kecuali disebabkan oleh dosa dan kesalahan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan itu pun Allah mengampuni sebagian banyak kesalahan kalian. Jadi ternyata kesulitan kita dalam hidup, kesialan, kok usaha gagal terus, kok ke dalam keluarga begini dan begitu, itu disebabkan apa, Pak? Fabima kasabat aydikum, disebabkan ulah tangan kalian, kata Allah sebutkan. Itu pun sudah Allah ampuni sebagian banyak kesalahannya. Dan dengan haji, kalau hajinya diterima di sisi Allah, maka itu kita dihapuskan dosa kita, dan artinya penyebab kesialan kita juga dihapuskan. Dan juga Nabi SAW mengatakan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah, dan haji yang mabrur itu, yang diterima di sisi Allah, haji yang benar, tidak ada balasan yang lebih layak bagi dia kecuali surga, kecuali surga. Subhanallah. Jadi orang yang berhaji dan umrah ini, masya Allah. Bahkan juga nanti mungkin, ya, Mas Bangkit, ya, kemudian Pak Syahri Jalboheni, Bu Linda, ketika nanti di sana di hari Arafah, ya, Nabi SAW katakan betapa agungnya hari Arafah tersebut, ya. Nabi SAW mengatakan, ma min yawmin aktsaru fihi yu'tiqallahu 'abda minan nar. Atau kama qala, tidak ada hari yang Allah paling banyak bebaskan
hamba dari api neraka illa yaum Arafah, kecuali hari Arafah. Artinya banyak orang yang memiliki catatan amalnya seharusnya dia layak masuk neraka, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi Allah bebaskan, dan kesempatan itu paling banyak, kalau bahasa kita mungkin remisinya. Remisi itu paling banyak diberikan pada hari Arafah. Wa innahu layadnu, dan sesungguhnya Allah akan mendekat sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya di Arafah. Dan Allah akan yubahi, Allah akan membanggakan para jemaah haji, ya, yang ikhlas datang karena Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat, ya. Apa yang mereka minta Allah katakan seperti itu. Allah lebih tahu, tapi Allah menanyakan kepada malaikat, ya, untuk menegaskan apa yang mereka minta. Kemudian diantaranya adalah mereka minta ampunan, maka Allah katakan fashhadu, maka saksikanlah, inni ghafartu lahum, sesungguhnya aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka, walaupun sebanyak sebanyak buih-buih di lautan, ataupun sebanyak pasir yang menjulang di padang pasir. Subhanallah. Nah, jadi ini keutamaan yang besar. Lalu pertanyaannya, bagaimana saya bisa memastikan bahwa haji ataupun umroh saya ini diterima di sisi Allah? Ya, karena tidak semua orang yang beribadah itu diterima di sisi Allah. Para ulama katakan setidaknya kita memenuhi 2 syarat penting dalam ibadah, termasuk dalam haji ini, yaitu yang pertama adalah al-ikhlas, yaitu memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah saja. Dan yang kedua adalah al-mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi SAW, tuntunan Nabi kita Muhammad SAW dalam melaksanakan ibadah haji tersebut. Yang pertama, ikhlas. Kita dapatkan banyak sekali ayat mengenai ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu berisi mengenai pemurnian ibadah. Surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa, dan para hamba Allah itulah tidak diperintah kecuali agar mereka mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah, memurnikan dalam melaksanakan ketaatan dalam agama kita. Memurnikan, jangan tercampur oleh syirik besar atau syirik kecil. Syirik besar, misalnya dia melakukan suatu perilaku yang tidak berhubungan, atau dia meminta melakukan ibadah kepada selain Allah, ya. Mohon maaf, kadang di daerah itu mereka masih melakukan khurafat atau praktek-praktek ibadah yang tidak ada dasarnya. Seperti misalnya kalau jemaah haji mau pergi, ada di daerah selatan itu mereka pasang gentong, ya. Gentong isi air. Selama misalnya dia berhaji, gentong ini harus selalu terisi air. Kalau enggak, kenapa? Kepanasan nanti di sana katanya. Karena Arab ini panas. Ini dari mana kayak gitu kan? Ada juga yang datang dulu, ya, sowan dulu ke makam para wali, ya, minta kemudian kemudahan dan seterusnya. Subhanallah. Atau juga jangan sampai ibadah kita tercampur oleh kesyirikan, bahkan ketika di tanah suci, Pak. Di tanah suci, ya. Saya mungkin pernah cerita di sini. Waktu saya, alhamdulillah Allah mudahkan pertama kali ke sana untuk umroh backpacker, saya berangkat sendirian, kira-kira 12 tahun yang lalu. Lalu kemudian saya karena sendirian, nggak ada teman, saya ketemu di bandara sama seorang dari daerah Jawa Barat yang dia berpakaian sangat santai, seorang kakek 60 tahunan, pakai celana santai, kaos tangan panjang, pakai tas kecil. Bapak mau kemana? Tanah suci. Saya kira ke pasar suci. Setelannya santai sekali. Saya udah biasa kayak gini, backpackeran. Saya ini haji udah 3 kalian, umroh berapa belas kali dengan cara begini. Kalau gitu saya ikut, Pak, saya nggak punya pengalaman. Ayo, kata dia. Akhirnya kami sama bareng-bareng. Singkat cerita kami sampai Madinah. Singkat cerita kami menginap di kontrakannya TKI. Kontrakannya TKI. Pak Haji ini yang dia juga ngaku dekat dengan kiai-kiai. Kita datang Ramadan. Ramadan tuh begitu crowded. Dari dulu sudah crowded. 2012 tuh crowded sekali juga. Terus dia bilang begini ke saya. Ente ya, kan kita sama-sama visa, kita sendiri berangkatnya, dan kita memaksimalkan visa 25 hari dulu. Ente begini, ini kita bakalan pisah. Nanti kita di Nabawi ini bakalan pisah karena rame banget.
Nah, ini ngasih pesan ke ente, kata ente, kalau ente nanti habis ongkos, ya, nggak punya uang di sini, terus nggak bisa balik ke Indonesia, ente nanti datang ke makam Nabi. Ente datang ke makam Nabi, kata dia, Pak. Ngapain, Pak? Ente datang ke sana, terus ente berdoa di situ, wahai Nabi, beri saya ongkos ke Indonesia. Allahu Akbar. Beri saya ongkos ke Indonesia. Disuruh minta tiket pesawat Saudi ke Nabi SAW. Padahal Nabi yang tadi kita disuruh minta itu pernah menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Beliau katakan sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda. Barang siapa yang meninggal dan dia pernah meminta kepada selain Allah. Karena meminta atau doa ini adalah hak, ya, khusus bagi Allah. Dia mati dan belum bertobat, apa yang beliau katakan? Dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Jadi banyak, Pak, masih banyak yang kayak gitu. Ini hajinya sudah 3 kali, umroh berkali-kali, Pak. Nyuruh saya datang ke makam Nabi, wahai Nabi, beri saya ongkos ke Indonesia. Subhanallah. Begitu juga tahun kemarin saya dengar salah seorang jemaah, ya, cerita di Antapani juga, ya. Jadi tetangganya, dia bersamaan sama tetangganya. Tetangganya waktu di sana di Madinah itu ngajak ke makamnya, mencari makamnya Fatimah di kota Madinah. Tujuannya apa? Kan ini ibu-ibu. Jadi dia mungkin mau di luar pagarnya, di Baki, ya, pemakaman Baki, mau lihat atau gimana, atau dekat ke situ. Dia bilang, "Yuk ke sana." Kenapa? Ya kita mintalah ke Fatimah, kan kita perempuan. Kita minta, ya, urusan rezeki, urusan, subhanallah. Masih ada. Dan itu orang kota, Pak, orang Antapani itu ceritanya. Ya. Yang cerita orang Antapani, tetangganya juga orang Antapani, gitu kan? Yang kita anggap di sini mungkin umumnya orang-orang sudah faham masalah kayak gitu. Sama suaminya sama, minta ke Fatimah karena kita perempuan. Kayak mungkin ini dewi perempuan gitu kan, ada dewa, ada dewi, subhanallah. Nah, ini tentunya kita bersihkan. Juga bersihkan dari apa? Dari syirik kecil. Kalau syirik besar, ini menghancurkan semua amalan kita. Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 65, ya. La in asyrakta, Allah berfirman kepada Nabi SAW, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, maka akan batalah semua amalmu. Dihapus semua amal-amalan kalau syirik ini, Pak. Nah, ini bahayanya kesyirikan. Kalau syirik besar, kebaikan apapun semua akan terhapus. Sudah ditulis di papan bor semua, kita nulis dihapus. Sakit hati, Pak. Tapi kenapa? Karena kelakuan dia sendiri, ya. Na'udzubillah. Dan juga menghindari dari syirik kecil. Syirik kecil walaupun judulnya kecil, tapi dia merupakan kabirah minal kabair, dosa besar, bagian dari dosa besar. Yaitu apa? Ketika kita beribadah dengan riya dan sum'ah. Riya itu pingin dilihat, sum'ah pingin didengar. Oh, ini Masya Allah nih, haji ini, haji itu, ya. Mohon maaf, ya, terkadang ada orang yang memang berniat haji untuk status, ya. Saya lihat di beberapa situs berita, ya. Contohnya ada di daerah di Pulau Jawa ini seorang petani yang dia nabung puluhan tahun untuk berhaji, Tentunya diwawancarai karena ini menginspirasi. Ditanya, kok Anda bisa sampai puluhan tahun ini berhaji? Luar biasa, ya. Kata dia apa? Oh iya, Mbak, saya memang, ya, saya udah niatkan dari dulu. Kenapa? Karena tuh saya ingin seperti di kampung saya. Kalau orang sudah haji, kita dihargai, dihormati di masyarakat. Nah, ini niat yang salah, niat yang rusak. Pingin dilihat, pingin didengar. Kenapa? Capek-capeknya dia menabung puluhan tahun, capek-capeknya ngantri, capek-capeknya nanti di Arafah, ya, di Mina menginap. Itu bisa sia-sia gara-gara niat yang salah. Karena syirik kecil ini menghapuskan amalan yang terkait dengannya. Itu bedanya dengan syirik besar. Syirik besar menghapus semua amalan, kalau ini yang terkait dengannya. Kalau dia haji, maka semua pahala hajinya hilang. Tapi ibadah yang lainnya tidak berhubungan, tidak, ya. Nah, ini bahayanya. Jangan sampai ada terniat
supaya saya dapat status sebagai disebut Pak Haji, sebagai saya status-status seperti itu. Nah, itu hilangkan niat. Itu sebenarnya manusiawi, tapi harus kita hilangkan. Ya, harus kita hilangkan. Ingin dapat sebutan seperti itu. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW ketika beliau berhaji sekali tahun 10 Hijriah. Ya, beliau katakan kepada puluhan ribu sahabat yang mengiringi beliau, karena waktu itu disebutkan ada puluhan ribu. Ya. Beliau katakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Yang disebut manasik itu bukan kita di hotel latihan. Disebut manasik ini secara istilah sebenarnya adalah rangkaian ibadah ya. Rangkaian ibadah haji disebutnya manasik. Adapun yang di hotel atau di penginapan, penjelasan itu disebutnya latihan manasik lebih tepatnya. Beliau katakan, ambil dariku tata cara berhaji kalian. Oleh karena itu, agar tata cara agar haji kita diterima, kita harus mengenali bagaimana sunnah-sunnah Nabi SAW dalam menjalankan hajinya. Secara ringkas saya akan sebutkan, secara ringkas tentunya, karena waktu tidak memenuhi, tidak mencukupi. Nanti biasanya kalau haji Indonesia, apalagi bapak-bapak yang berangkatnya dari sekarang, itu hajinya biasanya mutamati, ya, haji tamattu biasanya, haji tamattu. Kan ada haji itu ada ifrad, ada qiran, ada mutamati. Umumnya jemaah Indonesia itu mutamati. Mutamati itu secara makna haji yang bahasa Sundanya mah ngeunaheun. Mutamati tamattu itu ngeunah gitu ceritanya. Tamattu itu bersenang-senang. Kenapa bersenang-senang? Karena nanti ya Bapak Ibu akan datang ke sana, misalnya ke Madinah dulu Bapak ya. Nanti kemudian ke Mekah akan melaksanakan umroh dulu. Jadi berihram untuk umroh. Setelah umroh selesai, Bapak bisa tahallul. Kita nggak usah pakai baju ihram, udah pakai baju biasa lagi, bisa melakukan apa yang sebelumnya dilarang, ya, bebas lagi seperti biasa. Nanti ketika masuk ke hari-hari hajian, baru berihram lagi. Biasanya, memang kalau sesuai sunnah dari tanggal 8 hari Tarwiyah, nanti mabit di Mina. Ya, mabit di Mina. Tapi biasanya jemaah Indonesia itu ya umumnya itu langsung ke Arafah. Bisa jadi tanggal 8 atau tanggal 9. Kenapa meninggalkan Mina? Alasannya bisa diterima sebenarnya. Kenapa? Karena kalau di Mina itu adalah sunnah, adapun Arafah wajib. Sedangkan Arafah ini tanggal 9 biasanya di puncak kepadatan. Kayak tahun kemarin ya 5,5 juta manusia masuk. Bayangkan masuk ke satu tempat. Jadi bos ya, mereka semua mengantri, ada yang juga berjalan. Khawatir apalagi jemaah Indonesia ini banyak, khawatir tidak bisa sampai ke Arafah sesuai dengan waktu, sehingga pemerintah kemudian berijtihad ya, mereka mendahulukan dari tanggal 8, sisanya juga ada yang tanggal 9 langsung ke Arafah, tidak ke Mina dulu ya, seperti itu. Ini nggak masalah. Tapi kalau memang misalnya ada kesempatan kita mau ke Mina dulu nih, ada yang mau misalnya ya kita di Mina dulu aja. Kalau memang ada kesempatan ya, kita mabit di Mina malam, kemudian biasanya pada subuh atau duha, kemudian kita ke ke Arafah. Nanti di Arafah ya, kita yang diperintahkan adalah kita ba'da sholat zuhur ya, kita nanti wukuf di sana ya. Orang banyak yang berlomba-lomba wukuf di namanya Jabal Rahmah. Sebenarnya tidak ada keutamaan khusus. Hanya saja memang Nabi SAW dahulu ketika wukuf di Arafah, beliau wukufnya di sekitaran batu-batu bagian bawah di Jabal Rahmah, di atas kendaraan beliau, di atas hewan tunggangan beliau ya. Namun dimanapun kita dapat, kita di sana. Lalu nanti kita akan sholat zuhur dan asar di jama dan di qashar ya. Lalu kemudian juga ada khutbah Arafah ya. Nah, nanti kita di sana disunahkan sampai matahari terbenam. Walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i sebentar saja, yang penting
wukuf di Arafah. Menurut Imam Ahmad sampai terbenam di sana. Lalu apa yang dilakukan? Nah ini Pak yang penting mungkin saya kasih ingatkan ya, mungkin Pak Sarijal, Bu Linda dan juga Mas Bangkit dan istri serta Bu Heni, adalah kita memperbanyak zikir dan doa. Ini waktu mustajab saat wukuf ini ya. Saat wukuf ini waktu mustajab. Jangan perlakukan ini sebagai kita mungkin ketemu teman-teman ya, ngobrol apa ya. Kami waktu itu melihat sendiri ya, di waktu yang apalagi kami dulu alhamdulillah dapat kesempatan hari Jumat juga Pak. Jadi ini waktu utama hari Jumat, kemudian wukuf di Arafah. Hari Jumat kan penghujung waktu asar, waktu mustajab. Begitu pula ini Arafah, waktu yang sangat istimewa. Tapi sayangnya pada asar jemaah Indonesia banyak yang keluar tenda, ngopi sambil ngerokok, sambil ketawa ketiwi. Allahu Akbar saya bilang. Kalau kayak gini di warung depan rumah juga bisa Pak gitu kan. Kalau sambil ngerokok sambil minum kopi gini di depan rumah juga bisa, nggak usah. Ini orang setengah mati mahal-mahal. Ini waktu paling utamanya. Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Kata Nabi, intinya haji itu Arafah. Ya. Saya heran juga dan itu banyak Pak orang Indonesia ya. Di setiap tenda itu kayak kalau di kita ada tempat-tempat nongkrongnya Pak. Setiap tenda itu pada keluar bapak-bapak dan umumnya sama, kopi, rokok. Allahu Akbar kata saya. Jemaah yang lain pada begini semua, yang ini ketawa-ketawa sambil ngerokok. Allahu Akbar. Apa? Mereka keluar dari mata baharedang gitu ya. Subhanallah, ini dia kehilangan kesempatan yang sangat berharga yang bisa ketika dia berdoa di sana bisa jadi Allah merubah hidupnya. Ya. Nah ini karena saya kira mungkin ketiadaan ilmu atau juga bimbingan yang kurang gitu. Jadi seperti itu. Ya. Ini yang saya lihat di antara yang paling fatal di sana. Ya. Ketika Arafah itu orang sia-siakan. Dan itu banyak jemaah Indonesia yang seperti itu. Ada yang kesana kemari, cari saudara saya ada di tempat sana. Nanti aja itu mah bisa di Mina misalnya tanggal 11, 12 itu bisa nanti kita. Kalau ini Arafah ini khusus, jangan disia-siakan ya. Mas Bangkit jadi nanti di sana konsen. Kalau nggak hafal doa-doa, buka buku doa, cari di handphone doa-doa, baca aja semuanya sembari menghadirkan hati. Punya hajat tersendiri, aduh saya nggak tahu nih gimana ya doanya, pakai bahasa Indonesia boleh. Mulai dengan memuji Allah, kemudian mengucapkan sholawat, lalu ucapkan doa kita ya. Ini waktu mustajab ya. Kemudian nanti malamnya akan ke Musdalifah ya. Di Musdalifah ini biasanya kita akan berangkat pada maghrib ya. Dan ini pohon juga diperhatikan ketika di Arafah, jangan kesana kemari sampai nanti biasanya suka ada jemaah yang main di keluar batasan Arafah. Nah ini kalau banyak tulisan gede warna kuning ya, Arafah start here gitu kan, batasan Arafah. Itu saya pernah lihat dulu sebagian orang-orang Afrika itu ada yang nongkrongnya itu di luar batas itu Pak. Nanti Masjid Namiroh, ada Masjid Namiroh. Masjid Namiroh itu sebagiannya itu bukan Arafah. Ya. Hati-hati, kita harus tahu. Jangan sampai nongkrong, saya di masjid aja. Tapi kita di bagian Masjid Namiroh yang bukan bagian Arafah. Ini hati-hati, nggak sah nanti wukufnya. Seperti itu. Kemudian tadi kita ke Musdalifah, dan di Musdalifah ini disunahkan kita menginap nanti. Ya. Menginap di Musdalifah. Memang ada jemaah, kalau jemaah yang uzur ya, sakit atau wanita yang sulit ya, yang tua renta dan segala macam, biasanya cuma sebentar lalu diantar ke Mina. Tapi kalau ada kesempatan menginapnya di lapangan terbuka gitu kan Pak ya. Biasanya ngampar samak gitu kan. Terus di lapangan terbuka, tapi itu insya Allah masya Allah sangat nyaman ya. Jangan pikir masuk angin, masya Allah nyaman sekali ya ketika malam itu. Lalu besoknya ya, secara ringkas besoknya kita ya subuh di sana sembari mengumpulkan bebatuan.
Kenapa? Karena kita akan lempar jumroh. Kita akan lempar jumroh. Nanti kemudian menjelang duha kita biasanya berjalan. Nah ini fisik antara lain yang sangat diperlukan terutama saat ini. Karena kita akan berjalan jauh pada waktu tersebut, yaitu di hari Idul Adha. Ya. Di hari Idul Adha tanggal 10 yang disebut Yaum Hajjil Akbar. Hari Haji Akbar itu yang tepat menurut para ulama ada tanggal 10 maksudnya. Hari Nahar, hari penyembelihan. Tanggal 10 itu kita berjalan nanti menuju Jamarot, menuju tempat melempar jumroh. Kita akan menemui manusia sama seperti di Arafah, menemui manusia dengan jumlah yang sangat banyak. Bayangkan tahun kemarin aja 5,5 juta, Pak. Ketemu orang 5,5 juta, di mana-mana manusia. Nanti menuju Jamarot kayak jalan jalurnya itu kayak jalan tol kan, jalan layang. Isinya manusia semua. Manusia semua ya. Itu kita bisa ingat seperti mungkin nanti keadaan di padang mahsyar ya, simulasi seperti itu. Kemudian kita nanti lempar jumroh di sana ya. Setelah lempar jumroh itu kita berdoa, itu waktu mustajab, doa menghadap Ka'bah, menghadap Masjidil Haram. Lalu nanti kita ya pada tanggal 10 itu kita memotong sembelihan dan juga mencukur rambut. Potong sembelihan biasanya sudah dikoordinir ya. Ya, kemudian mencukur rambut nanti bisa ada keluar dari Jamarot tuh banyak tukang cukur, atau nanti juga di Mekah atau di sekitaran Masjidil Haram banyak tukang cukur ya. Kita cukur di sana ya. Dan yang afdol adalah kita cukur habis ya, karena mendapatkan doa dari Nabi SAW rahmat 3 kali bagi orang yang mencukur habis ya. Bagi yang cukur botak tapi tidak habis mendapatkan satu rahmat doanya. Imam Syafi'i mengatakan minimal laki-laki mendapat sedikit, dipotong sedikit. Tapi kalau kita sayang kita ya, karena ini momen yang langka, cari yang paling afdol. Lebih baik kita dibotakin saja. Kapan lagi? Botak habis. Adapun perempuan nanti akan dipotong seukuran ujung jari, kuku ini ukuran satu buku ujung rambutnya. Dan yang saya ingatkan, jangan ibu-ibu jangan potong di tempat yang terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Ini biasanya banyak kejadian di mana di Marwah. Kalau orang baru umroh setelah saya Marwah itu ada yang nyewain gunting. Ibu-ibu Indonesia banyak yang dipotong rambutnya di sana. Caranya gimana? Dibuka kerudungnya, Pak, rambutnya diginiin. Ini kan dosa, memperlihatkan aurat. Padahal dia nggak harus di situ, dia bisa di hotel kalau pas umroh itu. Nggak harus seketika ya. Begitu juga ibu-ibu ya, kalau tidak memungkinkan nanti bisa ketika di penginapan. Kemudian hari itu juga ya sunnahnya tawaf ifadah, walaupun tawaf ifadah ini bisa diakhirkan. Nah ini butuh fisik yang luar biasa, yang prima, karena bapak nanti daripada subuh berjalan dari Musdalifah menuju Jamarot ya, kemudian dari Jamarot menuju Masjidil Haram, itu perjalanan jauh, Pak. Jalan kaki. Naik kendaraan nggak bisa, orang jalanannya penuh semua. Ya. Jalanannya berjubel manusia. Lalu kemudian nanti setelah kalau memungkinkan kita tawaf ifadah, nanti kita ke Mina jalan juga. Nah ini makanya fisiknya di sini, ya. Yang perlu, makanya nanti kalau ada waktu di sana sering-sering aja berjalan, Pak, latihannya. Bapak kita ke Mina dan disunahkan sebelum matahari terbenam kita sudah di Mina. Ketika di Mina ya nanti mungkin bareng-bareng. Kalau sudah ke Mina sebelumnya, saya ingatkan dicatat nomor tendanya. Karena nanti mirip semua, Pak. Bingung. Setengah mati kita carinya. Ya maksudnya pengalaman kami keliling-keliling mana tendanya. Allahu Akbar. Kita lupa nggak catat gitu, Pak, karena semuanya mirip. Di atasnya ada bukit, ini juga ada bukit gitu. Aduh, Allahu Akbar. Dan itu banyak sekali orang tersesat. Ya, kami dulu alhamdulillah kami pernah datang, harusnya kan tadi menjelang matahari terbenam. Kami baru nyampe jam 9, Pak. Kami itu merasa kayaknya kita udah telat banget nih orang-orang. Ternyata sampai tenda, kami orang-orang pertama yang baru masuk. Ada yang lebih telat lagi, ada yang baru jam 3 pagi, ada yang jam 4. Allahu Akbar. Kenapa? Tersesat rata-rata. Nah, ini kita paling perhatikan. Nomornya itu tuh hal teknis yang sangat penting.
penting ya, karena lelah sekali kita saat itu, sangat lelah ya. Sampai-sampai dulu kami ada jamaah tentara infanteri Pak, dia sesumbar, mohon maaf ya, dia sesumbar, dia bilang ini kerjaan saya jalan kaki, saya infanteri. Nyampe sana, waduh tobat saya, kata sesumbar saya infanteri, nyasar ke sana kemari, kecapean dia, tobat saya katanya, saya sombong katanya, dia bisa bilang gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian nanti kita mabit di Mina, lalu kemudian kita melakukan amalan-amalan berikutnya di tanggal 11, 12 yaitu lempar jumroh ya. Lempar jumroh, nanti Bapak bisa nafar awal pada asar setelah tanggal 12. Itu biasanya kesepakatan grup ya. Bisa duluan atau misalnya sampai nafar sani yang kedua tanggal 13 ya. Itu dilihat nanti kondisinya ya. Namun yang juga kita harus perhatikan di sana banyak, selain ibadah fisik itu ibadah hati. Ibadah hatinya antara lain tentunya kita selalu mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah. Lalu kita kemudian juga husnuzon bahwa Allah akan memudahkan. Jangan kemudian aduh saya kan lagi sakit ini itu. Bismillah, insya Allah Allah mudahkan. Nanti Bapak dapat kesempatan minum zam-zam. Zam-zam ini kata Nabi SAW 5 syuribalah. Zam-zam itu sesuai yang diniatkan. Niatkan untuk kekuatan, untuk kesehatan. Di sana ngerasa, aduh badan saya nggak enak. Insya Allah ini obatnya, ini obatnya. Kita niatin untuk kesembuhan, gitu kan? Kemudian husnuzon Allah mudahkan. Juga kita bertawakal kepada Allah, ya. Kita serahkan urusan kita kepada Allah, bukan karena kekuatan kita. Allah mudahkan. Dan juga yang paling penting adalah bersabar. Karena itu tadi, manusia begitu banyak, dan mereka adalah dari bangsa-bangsa yang bahkan kita nggak tahu ada bangsa seperti itu. Dari orang-orang yang kita nggak kenali, karakternya beda-beda. Makanya Nabi SAW mengatakan tidak boleh rofas, kemudian juga melakukan kefasikan dan juga berjidal. Kita berdebat sama orang, bertengkar, itu tuh mudah sekali terpancing ya. Terpancing itu mudah sekali. Tahan Pak, tahan ya. Kenapa? Itu untuk kesuksesan kita. Berusaha sabar. Berusaha, kita orang sudah mengelehan lah, wayahna ngelehan gitu kan. Pada saat itu nanti ada orang bawa kursi roda nabrak kita dari belakang, itu banyak kan. Lagi padat sekali. Nah itu sabar ya. Dan juga nanti di antara kelompok kita suka ada yang mungkin orang-orang yang tidak cocok atau tidak menyenangkan. Betul, ini udah ngalamin ya. Tidak cocok atau tidak menyenangkan ya. Atau mungkin melambatkan. Ya, kita bersama-sama semua sudah siap, ada orang aduh lelet banget ini gitu. Atau ada orang ada uzur. Nah, yang ada uzur seperti ini kita berusaha untuk kita tenggang rasa, kita bantu. Karena kita berusaha, dan kita di sana jangan pelit untuk memberikan bantuan. Karena itu sebab pertolongan bapak dan ibu Allah mudahkan hajinya. Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, Allah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu seorang hamba selama hambanya tersebut menolong saudaranya. Jadi kita niatin ini saya menolong, insya Allah dengan ini Allah berikan saya bantuan di sana. Nah seperti itu. Jadi jangan pelit membantu jemaah Indonesia, teman satu kloter, teman satu grup, ataupun dari yang negara lain sesama kaum muslimin. Ingat kita ini semua di sana kaum muslimin semuanya. Jadi mereka saudara kita. Jadi jangan sungkan untuk membantu. Wallahu a'lam bishawab. Itu diantara lain yang bisa kami jelaskan secara ringkas. Tentunya kalau terperinci akan sangat banyak, namun itu diantara yang bisa kami ingatkan ya. Mungkin kalau ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan saya persilahkan ya, terutama mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu yang mau berangkat mungkin, atau dari yang lain silahkan 1 atau 2 pertanyaan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Mungkin bukan bertanya, mau dijelaskan lebih lanjut. Mungkin situasi dulu kami di sana dengan sekarang berbeda, terutama pada saat mau melempar jumroh. Iya. Itu kan dari Maksat ke betul. Apakah masih seperti itu susunan? Iya. Ya, terus bagaimana strateginya gitu? Iya. Seringkali orang baru datang ini langsung mau melempar dari situ. Iya.
Iya. Nah, ketika nanti melempar jamarot, itu tuh nanti bisa 3 atau 4 lantai yang dipakai itu, ya. Bisa 3 atau 4 lantai. Nanti tergantung kita ininya ya. Kemudian nanti kita juga lantainya tergantung ya kita pas dapat jalannya, Pak ya. Nanti ketika baru datang orang tuh langsung, mohon maaf misalnya begini. Ini jamarot kan dia bentuknya oval gitu. Ada orang datang tuh rame-rame langsung lempar dari sini. Padahal kalau dia memutar di sini kosong. Nah, ini perhatikan sama Bapak ya. Nah, kenapa? Karena masalahnya kalau kita numpuk di sini, kadang seringkali ya tidak nyaman dan kita jadi korban pelemparan. Jadi kata orang ya wajar lah, setan lempar setan katanya gitu. Anekdotnya ini katanya. Tapi jangan terburu-buru, muter dulu, dilihat. Itu biasanya orang numpuk di sini, padahal di samping-samping itu kosong, Pak, atau di sebelah sananya. Nah itu kita boleh lempar dari yang arah kira-kira masih bisa diinikan, ya. Kita perhatikan. Sekarang 3 ini ya, 3 atau 4. Kadang kalau di 4 itu kadang yang kayak saya kira pejabat negara ya, karena orang datang pakai heli biasanya. Nah, ketika melempar, ingat kita ini bukan benar-benar setan ada di sana, ya. Istilahnya kita mengikuti sunnah Nabi Ibrahim. Jadi jangan nafsu, biasa aja, yang penting lempar masuk, ya. Jemaah Indonesia itu ada yang kadang ada nafsu, Pak. Akhirnya saking nafsunya dia sendalnya yang dia lempar gitu kan. Bahkan saya punya videonya, ada orang entah dapat dari mana kursi, Pak, dia lempar. Dia lempar ke sana. Saya nggak tahu dari mana dia dapat kursi, ya. Itu jemaah Pakistan, ya. Ada yang sambil muter-muter lemparnya, jadi pingin mengeluarkan tenaga biasa saja. Dan jangan terlalu dekat sama lubangnya. Waktu itu kami, ya, teman saya yang melihat langsung, ada orang terlalu dekat, dia foto videoin, handphonenya digini, yang dari belakang lempar, karena handphonenya jatuh masuk ke dalam itunya, cawannya itu. Nah itu seperti itu kira-kira. Seperti itu. Nah, kalau masalah afdoliyah itu adalah dilihat situasi. Karena antara lain dulu kan seperti ini. Dulu memang seperti itu, tapi pemerintah Saudi itu mencari cara. Kenapa? Karena semua mengejar afdoliyah sehingga selalu ada korban jiwa. Selalu ada korban jiwa. Akhirnya mereka mencari apakah ada waktu lain yang bisa. Ternyata ada salah seorang pendapat dari tabi'in, yaitu Atha bin Abi Robah, yang dia merupakan ulama besar dalam urusan haji, diakui beliau, ya. Beliau mengatakan boleh di waktu-waktu yang lain. Sehingga pemerintah Saudi saat itu mulai menerapkan ada regulasi, jemaah Indonesia jam segini, jemaah Irak jam segini, jemaah Mesir jam, ada aturannya. Tujuannya apa? Menghindari korban jiwa, dan itu bisa kita lakukan, ya. Menghindari korban jiwa, ya. Karena kenyataannya pemerintah Saudi memberikan regulasi seperti itu karena memang setiap tahun selalu ada korban jiwa, karena menumpuk di waktu yang afdol. Selalu mereka bekerja keras gimana caranya supaya nggak ada korban jiwa. Ternyata memang disebutkan juga menurut para ahli ilmu bisa dilaksanakan waktu lain, ya. Jadi itu dilihat kondisi, namun tetap kita berusaha ikuti regulasi seperti itu. Allahu a'lam bishawab, ya. Itu. Ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin mau ditanyakan? Mas Bangkit mungkin ada yang mau ditanyakan? Insyaallah. Ya. Jadi kan kita menyampaikan sama yang sering tersesat. Iya. Jadi memang seringkali terjadi bahwa walaupun orang itu sudah 3 kali haji, iya, sekian kali umroh, jangan sampai keluar kata-kata saya sudah biasa. Iya. Ternyata dia juga tersesat. Tersesat, ya. Iya, iya. Ya itu artinya memang, ya itu, iya, keluar kesombongan. Dan juga sebenarnya ya mungkin karena jauh, ya. Yang lebih parah itu tadi, dia minta ke makamnya Nabi, suruh saya minta ke makam Nabi, itu yang paling parah. Itu kan kesyirikan, ya. Nah ini yang memang artinya jemaah haji juga harus dibekali dengan ilmu akidah, ya. Ilmu akidah itu yang seringkali terluput. Seringkali hanya tata cara, teknis pelaksanaan, tapi ibadah hati banyak yang kemudian dilewati. Ibadah itu bukan sekedar ibadah raga kita, tapi ada namanya ibadah hati, seperti keikhlasan, ya, karena Allah, tawakal, itu ibadah hati, kesabaran.
itu pun bernilai besar pahalanya di sisi Allah, bahkan bisa jadi lebih besar, terutama keikhlasan itu sangat besar. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Lagi toilet di Musdalifah dan Mina, kondisinya seperti apa sekarang? Masih ngantri katanya. Jadi begini, operatornya ini gonta-ganti. Operator yang berpengalaman diganti sekarang dari Saudi semua. Orang Saudi terkadang nggak tahu mereka bos. Ya, ini cerita teman-teman orang handling kemarin, Pak, yang nangani haji kemarin. Orang handling kemarin cerita. Jadi banyak operatornya itu muasasahnya dari Saudi. Dia cuman pekerjanya kan orang Bangladesh, biasanya orang apa? Dia nih kerjain. Dia sendiri nggak ngelakukan kontrol. Sehingga teman cerita 9 WC yang bisa dipakai WC-nya 3. Itu kan? Yang bisa dipakai 3. Ini kadang ya prihatin lah, akhirnya orang ini ya. Jadi siap-siap saja seperti itu. Nah, yang masalahnya juga kalau tahun kemarin itu tuh banyak yang bukan visa haji masuk. Ya itu yang jadi masalah. Sempat orang akhirnya tidur di luar, pakai visa ziarah, pakai visa pekerja. Ini kan sebenarnya nggak boleh. Tapi dia bisa masuk karena dia beli tasreh. Entah gimana dia bisa dapat tasreh. Tasrehnya izinnya. Ya. Tapi kabar